S27 jangan tinggalkan aku. Saat David akan meninggalkan Aisyah di kamarnya, Aisyah menggenggam erat tangan David. Jangan tinggalkan aku. Lily mengigo dan meminta David untuk tetap tinggal. David mengurungkan niatnya untuk pergi dan ia menggantikan baju kerjanya dengan piyama. Kemudian ia ikut berbaring di ranjang bersama Aisyah. Kamu yang meminta Kak Dav untuk tinggal sayang. David tidur di samping Lily dan memeluknya begitu erat. Perasaan rindu yang mendalam kini sedikit demi sedikit meleleh hanya dengan memeluk istrinya. Aisyah pun begitu merasa nyaman saat tidur di pelukan David. Keduanya pun tidur bersama. Pukul 4.30 David terbangun dari tidurnya. Ia melihat Aisyah yang masih berada di pelukannya. David membelai lembut wajah Aisyah. Saat melihat bibirnya yang merona, itu sangat menggoda David. Ditambah kancing kemeja Aisyah yang lepas hingga sedikit memperlihatkan si kembar milik Aisyah. David berusaha menahan hasratnya. Meski ia tahu saat ini si kecil di bawah sana sedang diuji. Aku harus bisa menahan hasratku. Perlahan David melepas pelukannya dan beranjak dari ranjang. David mengecup kening Aisyah singkat dan pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, David menyempatkan untuk masuk ke kamar anaknya yang tak jauh dari kamar Aisyah. David menatap bahagia saat melihat putranya yang begitu tampan. Sangat mirip dengannya. Perasaan haru bercampur aduk di dalam hatinya. Sebentar lagi kita akan berkumpul bersama ya nak. Papa akan menjemputmu bersama mama. David mengecup kening Baim dan pergi meninggalkannya. David langsung pulang ke rumahnya. Azan subuh berkumandang. Membangunkan Aisyah. Hoam udah subuh ya. Aisyah beranjak dari ranjangnya ke kamar mandi. Kemarin malam seingatku balik sama Pak David. Terus kok aku sudah ada di kamar ya? Siapa yang membawaku? Loh kok aku pakai baju ini? Aisyah merasa heran saat melihat di kaca kamar mandi. Ia pun segera mandi dan menjalankan sholat subuh. Setelah sholat Aisyah memandikan Baim dan mengajaknya sarapan. Pagi Mbak Aisyah. Pagi Mbok. Oh iya Mbok, saya mau nanya. Semalam siapa ya yang bawa saya ke kamar? Aduh gimana ya? Gumam Mbok dalam hati. Anu Mbak. Pak David yang membawa Mbak ke kamar semalam. Apa? Uhuk. Aisyah kesedak saat mendengar nama David. Pak David. Iya Mbak. Siapa Ma Pak David? Bos Mama di kantor nak. Kok bukan ayah yang kesini Ma? Ayah lagi lembur di kantor. Ayo habiskan sarapanmu. Bentar lagi Mama mau ke kantor ya. Iya Ma. Baim segera menghabiskan sarapannya. Aisyah masih bertanya-tanya dalam hatinya tentang kejadian semalam. Setelah selesai sarapan Aisyah berangkat ke kantor. Sampainya di kantor, Aisyah segera ke ruangannya dan meletakkan tasnya. Pagi Syah. Pagi Git. Baru sampai ya? Iya. Kamu dari tadi ya? Baru sampai juga kok. Biasanya Pak David jam berapa ya sampai ke kantor? Biasanya sih jam 9 baru sampai ke kantor. Emangnya ada apa? Ini ada laporan kemarin yang diminta Pak David udah selesai aku kerjakan. Semalam kamu pulang jam berapa? Jam 9 malam. Pulang sama siapa? Hehe ada barengan kemarin. Oh gitu. Aku mau ngeprint dulu ya. Oke. Gita pergi meninggalkan Aisyah di ruangannya. Sementara Aisyah mengecek ulang laporan sebelum diserahkan kepada David. Tak lama kemudian, David sampai di kantornya dengan semangat 45. Yang biasanya David hanya terlihat diam dan kaku. Pagi ini ia terlihat berbeda. Wajahnya begitu sumringah dan senyumnya terlihat jelas di bibirnya. Semua karyawan yang melihat David menjadi terheran-heran. Pasalnya 3 tahun David tak nampak bahagia dan hanya menjadi sosok yang dingin dan kejam. David membalas sapaan dari semua karyawan yang menyapanya dengan ramah. Selesai Aisyah mengecek ulang laporannya. Ia bersiap untuk menyerahkan kepada Pak David. Tok, masuk. Aisyah membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan David. Maaf Pak, ini laporan yang Bapak minta kemarin beserta salinannya.
Sudah selesai semua. Insya Allah sudah, Pak. Duduklah. Aisyah duduk di kursi dan David mengambil laporan dari Aisyah. Cepat juga kamu ngerjain laporan ini. Hehe, karena lembur kemarin jadi cepat selesai, Pak. Oh gitu. David senayam senyum sendiri sambil melihat berkas laporan. Aisyah merasa gelisah. Ia ingin bertanya soal semalam tapi masih ragu. Namun dia memberanikan diri untuk menjawab rasa penasarannya. Pak David. Saya boleh nanya? Silahkan. David menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Aisyah. Semalam apa Pak David yang membawa saya ke kamar saya? Iya. David menjawab santai dan cepat. Sementara Aisyah tambah gugup. Apa Pak David yang menggantikan pakaian saya semalam? Menurutmu? David berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Aisyah. Tangan David menekan kursi Aisyah dan menekannya agar Aisyah tidak bisa kabur. Pada. David, tolong jaga sikap Bapak. Jangan seperti ini Pak. Saya tidak mau karyawan lain berpikir yang tidak-tidak. Memangnya aku kenapa? Lagian aku tidak peduli dengan kata orang. Aisyah mendorong David namun David malah menarik tangan Aisyah dan keduanya jatuh ke lantai dengan Aisyah berada di atas David dan bibir keduanya berbenturan. Duk, keduanya masih terpaku satu sama lain. Tatapan bertemu dan keduanya serasa enggan untuk melepaskan ciuman tak sengaja itu. David memecah kebisuan di antara keduanya. Diangkatnya pundak Aisyah dan, "Mau sampai kapan kamu berada di atasku?" Aisyah tersadar dan langsung berdiri. "Maaf Pak, saya gak sengaja. Lagian Bapak mesum banget." David mengusap bibirnya yang berdarah. "Ya Allah Pak, maaf banget ya Pak. Kok sampai berdarah gitu?" Aisyah menyentuh bibir David yang terluka dengan penuh kepanikan. Perasaan David begitu bahagia hingga ia pun tak mampu bicara meskipun rasa perih kini dirasanya. "Bapak tunggu di sini. Saya ambil obat dulu." Lily berlari menuju klinik kantor untuk meminta obat. Setelah mendapat obat, Aisyah kembali ke ruangan David dan dilihatnya David tengah berbaring di sofa tamu. "Pak, ini obatnya. Dioleskan ke lukanya Pak. Aku gak bisa lihat lukanya. Kamu yang harus olesin." "Tapi Pak, Bapak bisa lihat di kaca. Kamu yang membuat saya seperti ini. Harusnya kamu bertanggung jawab." "Baik Pak." Aisyah duduk di tepi sofa dan memberanikan diri mengoleskan salep ke luka David. David begitu menikmati saat-saat seperti ini. Ia bisa begitu dekat dengan istrinya. "Sudah selesai Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Saya permisi dulu." Aisyah hendak berdiri namun ditahan oleh David. Dipegangnya tangan Aisyah dan David duduk di sampingnya. "Aisyah, terima kasih. Bapak gak perlu berterima kasih sama saya Pak. Karena ini adalah salah saya. Apa kamu mau jadi kekasih saya?" David menatap tajam. Aisyah pun langsung syok mendengar perkataan David. "Saya tidak mau." "Kenapa Syah?" "Saya tidak mau sama pria yang mesum kayak Pak David. Aku hanya mesum sama wanita yang aku sukai. Yaitu kamu. Maaf, saya bukan wanita gampangan yang mudah digoda sama bos mesum kayak Pak David." Aisyah menghempaskan tangannya dari genggaman David. Kemudian ia berlari keluar dari ruangan David. Aisyah begitu kesal saat kembali ke ruangannya. "Kamu kenapa Syah?" "Aku kesel banget. Ternyata Pak David itu mesum banget Git." "Ah, yang bener kamu. Setauku enggak tuh. Gak ada gosip soal Pak David itu mesum Syah. Dia itu begitu sayang sama istrinya. Kamu aja yang gak tahu. Buktinya dia tadi nyium bibirku." "Apa?" Gita begitu kaget dengan pengakuan Aisyah. Namun Gita tidak merasa heran. Toh mereka juga adalah suami istri. Wajar aja Pak David ngelakuin itu. Pasti dia udah kangen berat sama kamu Syah. 3 tahun kalian terpisah. Pasti tersiksa banget Pak David, gumam Gita dalam hatinya. "Gita, iya ada apa? Kamu kok malah bengong sih? Bukannya bela aku." "Aduh Syah. Aku bingung mau bilang apa. Karena setauku ya itu. Pak David itu gak pernah terlihat macem-macem sama karyawannya selama ini.
Percuma aja aku cerita sama kamu. Aisyah ngambek kepada Gita dan duduk di kursinya. Kamu jangan marah dong Syah. Habisnya kamu kayak gitu. Mungkin Pak David suka sama kamu. Apa?